Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan kelompok 6 akan menjelaskan serta memaparkan materi audit sistem informasi. Kelompok 6 terdiri atas 5 anggota. Yang pertama Nia Audinia, yang kedua Feni Endania Putri, yang ketiga Dwi Atika Santia Putri, yang keempat Sibat Fauzikin Naza, saya sendiri, yang kelima Dionisio Jeremias Catredalino Suarez de Araujo. Baik, di materi ini audit sistem informasi terbagi menjadi 5. Yang pertama tanggung jawab auditor internal, yang kedua komponen sistem informasi, yang ketiga organisasi data dan metode pemrosesan data, yang keempat kontrol sistem informasi, yang kelima siklus hidup pengembangan sistem. Yang pertama di sini akan dijelaskan oleh Dionisio, yang kedua oleh Nia Audinia, yang ketiga oleh Feni Endania, yang keempat oleh saya sendiri, yang kelima Dwi Atika. Oleh karena itu silahkan Dionisio menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deo, NPM akhir 215. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab auditor internal. Auditor internal perlu memahami dan mengevaluasi berbagai risiko serta peluang yang terkait dengan teknologi informasi karena beberapa alasan. Yang pertama adalah cepatnya pertumbuhan teknologi, yang kedua adalah peningkatan penggunaan basis data personal, dan yang ketiga adalah peningkatan yang luas atas informasi yang tersedia bagi para manajer. Ada beberapa fungsi pemrosesan data yang kontrolnya serta tanggung jawab audit internal dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kontrol umum sama kontrol aplikasi. Kontrol umum yang mencakup kontrol lingkungan yang umum untuk semua sistem informasi dalam organisasi. Kalau kontrol aplikasi yang diterapkan untuk aplikasi bisnis tertentu. Kemajuan peranti lunak dan peranti keras membutuhkan beberapa topik khusus, yaitu peranti lunak yang dipasok oleh vendor, pemrosesan data terdistribusi, dan efektivitas dan efisiensi sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi ada 2, yaitu peranti keras dan peranti lunak. Peranti keras terdiri dari server, PC, mini komputer, mainframe, central processing unit, tape drive, magnetis, densitas, disk drive, printer, impact, printer, non-impact, konsol, terminal. Peranti lunak memberikan perintah pada proses sistem. Peranti lunak aplikasi melakukan pemrosesan kegiatan bisnis, organisasi, dan terdiri atas serangkaian program. Perintah lunak sistem mengelola operasi internal pada komputer itu sendiri. Organisasi data dan metode pemrosesan data yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, pemrosesan secara bits. Teknik yang paling tua untuk memproses metode ini adalah metode yang lama untuk memproses data dalam jumlah yang sangat besar dan menawarkan kontrol pada tingkat yang paling tinggi. Yang kedua, entry online atau pemrosesan bits atau memo post. Aplikasi memo post yang menyiapkan entry atau permintaan dan edit data secara online, tetapi memperbarui arsip utama dengan memproses secara bits. Yang ketiga, online real time. Aplikasi yang dijalankan secara online real time untuk memperbarui arsip sistem segera setelah data dimasukkan ke dalam terminal. Baik, saya Sibat Fauzikin Naza. Saya di sini akan menjelaskan materi di bagian keempat, yaitu kontrol sistem informasi. Kontrol dalam sebuah sistem informasi adalah alat yang digunakan untuk mengelola hal-hal tersebut dan untuk membantu mencapai tujuan dari pihak manajemen tersebut. Oleh karena itu, alat ini berbeda dari alat yang digunakan dalam lingkungan manual.
karena adanya sumber data yang kadang independen dari pengguna data tersebut. Yang kedua, jejak transaksi dari input ke output jarang tampak oleh mata. Yang ketiga, adanya kebutuhan atas kejelasan jika tidak terdapat pertimbangannya. Faktor-faktor yang menghalangi pengembangan sistem kontrol yang memadai. Yang pertama, pengumpulan fakta dan evaluasi dapat saja tidak lengkap. Yang kedua, peran pengguna semakin meyakini apapun yang mereka temukan dalam laporan tersebut hanya karena laporan tersebut berasal dari sistem informasi. Yang ketiga, kurang terdapat arah yang jelas dan sesuai. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya Dwi Atika Santia Putri akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang siklus hidup pengembangan sistem. Untuk definisi sendiri dari siklus hidup pengembangan sistem adalah serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh profesional dan pemakai sistem informasi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi tersebut. Dan pada awal-awal tahun penerapannya sistem informasi ini, untuk penggabungan sistem informasi sendiri itu memiliki kecenderungan gagal, dan itu alasannya karena ketidakberadaan suatu hal, yaitu keterlibatan para eksekutif dan para manajer pengguna sistem informasi, sehingga mengakibatkan banyak hal. Dan kita cuma mengambil dua contoh. Yang pertama itu pada tahun-tahun berikutnya untuk sistem sendiri telah dijelaskan oleh beberapa faktor, jadi banyak faktor yang menjelaskan bagaimana sistem. Dan yang kedua ini, makin tidak jelasnya populasi penolak komputer telah menyingkirkan banyak orang, begitu. Untuk fungsi-fungsi komite pelaksananya bisa dibaca di PPT. Yang pertama ada menyetujui berbagai kebijakan sistem informasi, kemudian yang kedua menyetujui rencana jangka panjang dan jangka pendek untuk sistem, pengawasan kemajuan desain sistem dan pengembangan sistem. Kemudian yang ketiga, penilaian atas pengaruh teknologi baru tersebut pada operasi sistem informasi di organisasi. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu tahapan penting dan kontrol siklus hidup pengembangan sistem. Yang pertama ada permintaan atas desain sistem, yaitu permintaan tertulis harus diserahkan oleh para pengguna yang memiliki otorisasi yang menyebutkan kebutuhan bisnis. Kemudian ada studi kelayakan, yaitu sebuah studi atas sistem yang ada saat ini dan kebutuhan analisis, biaya, waktu implementasi, dan potensi resiko harus dimasukkan ke dalam studi kelayakan. Yang ketiga, ada desain sistem tingkat tinggi, yaitu proyek yang diterima dan didanai di luar tahap kelayakan, diteruskan ke dalam tahap desain sistem secara umum, yaitu tingkat tinggi. Dan tahapan-tahapan utamanya sudah ada di PPT, bisa kalian baca sendiri. Selanjutnya yaitu desain sistem terperinci, yaitu bersama dengan spesifikasi umum analisis sistem. Dengan bantuan dari para pengguna membuat cetak biru teknis dari sistem tersebut. Berbagai jenis metodologi desain digunakan dalam tahapan ini. Dan yang sering kali dimasukkan ke dalam desain sistem yang terperinci itu bisa dilihat poin-poinnya. Selanjutnya yaitu pemberian kode dan pengujian program. Di dalam tahap ini, program akan diberi kode sesuai dengan spesifikasi program tertentu yang dikembangkan dalam tahap desain sistem terperinci. Selanjutnya, konversi. Apabila sebuah sistem yang lebih tua digantikan, maka arsip-arsip datanya harus dikonversi ke format yang lebih baru. Dan yang terakhir yaitu implementasi. Sebuah implementasi telah terakhir atas hasil konversi dan tanda tangan manajemen sebagai pengguna akhir harus didapatkan. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan lewat
kolom chat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.